Hai, salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Matpi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi persamaan kuadrat. Oke, kita langsung ke pembahasannya. A. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan A, B, dan C bilangan real, kemudian A-nya tidak sama dengan 0. Dengan keterangan X-nya sama dengan variabel, kemudian A sama dengan koefisien dari X kuadrat, kemudian B sama dengan koefisien dari X, C sama dengan konstanta. Contoh, nomor 1, X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Bentuk ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1. Kita perhatikan, 1 merupakan koefisien dari X kuadrat. Di sini nilainya tidak ditulis. Jadi, ketika nilainya tidak ditulis, maka bernilai 1. Kemudian B-nya sama dengan negatif 6. Dan C-nya sama dengan 8. Nomor 2, 4X kuadrat tambah 8X tambah 3 sama dengan 0. Dengan A-nya sama dengan 4, koefisien dari X kuadrat, kemudian B sama dengan 8, koefisien dari X, dan C sama dengan 3, yaitu konstanta. Nomor 3, 3X kuadrat tambah 7X kurang 6 sama dengan 0. Dengan A-nya sama dengan 3, kemudian B-nya sama dengan 7, koefisien dari X, kemudian C-nya sama dengan negatif 6. Nomor 4, X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Bentuk dari persamaan kuadrat ini, Bx-nya tidak ada. Ketika Bx-nya tidak ada, maka bentuk persamaan kuadrat ini, nilai Bx-nya sama dengan 0. Sehingga kita punya A-nya sama dengan 1. 1 merupakan koefisien dari X kuadrat. Ketika koefisien dari X kuadrat tidak ditulis, maka nilainya sama dengan 1. Kemudian B-nya bernilai 0, karena bentuk persamaan kuadrat yang ini Bx-nya tidak ada, sehingga ketika Bx-nya tidak ada maka bernilai 0. Kemudian C-nya sama dengan negatif 9. Nomor 5, 2X kuadrat kurang 6X sama dengan 0. Di contoh yang kelima ini nilai C-nya tidak ada. Ketika nilai C-nya tidak ada, maka nilai C-nya bernilai 0. Sehingga A-nya sama dengan 2, yaitu koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya sama dengan negatif 6, koefisien dari X, nilai C-nya tidak ada, sehingga nilai C-nya sama dengan 0. Yang ke B, penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dengan pemfaktoran. Bentuk umum dari persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran, maka yang perlu kita lakukan, kita mencari dua bilangan yang dikalikan sama dengan A dikali dengan C, kemudian dijumlahkan sama dengan B atau yang tengah, koefisien dari X. Dua bilangan ini merupakan bilangan yang sama. Dikalikan A kali C dan dijumlahkan sama dengan B. Kita misalkan bilangan tersebut yaitu P dan Q, sehingga kita bisa faktorkan bentuk dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, yaitu 1 per A dikali dengan AX ditambah P dikali dengan AX ditambah Q sama dengan 0. P dan Q tadi yang ada di sini kita tuliskan di sini, yaitu ditambah P, kemudian yang belakang sini juga ditambah Q. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Yang pertama kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1, yaitu koefisien dari X kuadrat. Di sini nilainya tidak ditulis. Ketika tidak ditulis, maka bernilai 1. Kemudian B-nya sama dengan negatif 6, dan C-nya sama dengan 8. Langkah berikutnya, kita mencari dua bilangan yang dikalikan, yaitu 1 dikali 8, yaitu 8, kemudian dijumlahkan yang tengah, yaitu negatif 6. Dijumlahkan 8 dan dikalikan negatif 6, yaitu negatif 4 dan 2. Sehingga
persamaan kuadrat yang ini kita bisa faktorkan menjadi X yang ada di sini ada 2, sehingga kita pecah X-nya. X yang pertama ditulis di depan sini, kemudian X yang keduanya ditulis di belakang sini. Dua bilangan yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu negatif 4 dan negatif 2, kita masukkan ke dalam sini, sehingga menjadi X kurang 4 dikali dengan X kurang 2 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. Yang pertama, X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4, kita pindah ke kanan menjadi positif 4. Atau X kurang 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2 pindah ke kanan menjadi positif 2. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat kurang 6X ditambah 8 sama dengan 0, yaitu X1-nya sama dengan 4, atau X2-nya sama dengan 2. Contoh yang kedua, 3X kuadrat tambah 7X kurang 6 sama dengan 0. Yang pertama kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. Di soal ini A-nya sama dengan 3, yaitu koefisien dari X kuadrat. B-nya sama dengan positif 7, yaitu koefisien dari X. Dan C-nya sama dengan negatif 6, yaitu konstanta. Kemudian langkah berikutnya, kita mencari dua bilangan yang dikalikan. Sama dengan 3 dikali negatif 6, yaitu negatif 18. Kemudian dijumlahkan sama dengan positif 7. Dua bilangan tersebut merupakan bilangan yang sama. Dikalikan negatif 18, dijumlahkan positif 7, yaitu 9 dan negatif 2. Sehingga bentuk persamaan kuadrat yang ini kita bisa faktorkan menjadi koefisien di depan X kuadrat 3, sehingga kita bisa tulis menjadi 1/3 dikalikan dengan 3X dikuadratkan. Kita ambil 3X, ditulis kembali di sini, yaitu 3X di depan sini, di belakang sini juga 3X. Kemudian dua bilangan tadi kita isikan dalam sini, yaitu positif 9 dan negatif 2. 1/3 dikali dengan 3X tambah 9, kita operasikan. 1/3 dikali 3X sama dengan X. Kemudian 1/3 dikali dengan 9 sama dengan 3, dikali dengan 3X kurang 2 ditulis kembali menjadi 3X kurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya. X tambah 3 sama dengan 0. X1-nya sama dengan positif 3 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Atau 3X kurang 2 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. X2-nya sama dengan 2 dibagi 3. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat 3X kuadrat tambah 7X kurang 6 sama dengan 0, yaitu X1-nya sama dengan min 3, atau X2-nya sama dengan 2/3. Agar kita lebih memahami dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, kita kerjakan beberapa soal berikut ini. Nomor 1, X kuadrat kurang 11X tambah 24 sama dengan 0. Yang pertama kita tentukan nilai A-nya. A-nya sama dengan 1. Koefisien di depan X kuadrat tidak ditulis, maka bernilai 1. Kemudian B-nya sama dengan negatif 11. Kemudian C-nya sama dengan positif 24. Langkah berikutnya, kita mencari dua bilangan yang dikalikan sama dengan 1 dikali dengan 24, nilainya sama dengan 24. Kemudian dijumlahkan sama dengan yang tengah, yaitu negatif 11. Dua bilangan tersebut merupakan bilangan yang sama. Dikalikan sama dengan 24, dijumlahkan sama dengan 11, yaitu negatif 8 dikali dengan negatif 3. Kemudian negatif 8 ditambah dengan negatif 3. Sehingga persamaan kuadrat ini kita bisa faktorkan menjadi X kuadrat yang ini ada 2, sehingga menjadi X dikali X. Kita bisa tulis menjadi X yang pertama ditulis di sini dalam kurung, kemudian tutup kurung dikali dengan X yang kedua ditulis di sini, kemudian tutup kurung sama dengan 0. Kemudian kita mengisi angka-angka tadi yang sudah kita dapatkan, yaitu negatif 8 dan negatif 3 ke dalam sini. Kita tulis menjadi X kurang 8
Kemudian yang kedua, X kurang 3. Kita cari pembuat nolnya. Yang pertama, X kurang 8 sama dengan 0. X sama dengan negatif 8 kita pindah ke kanan menjadi positif 8. Atau X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3 kita pindah ke kanan menjadi positif 3. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 11X tambah 24 sama dengan 0, yaitu X-nya sama dengan 3,8. Nomor 2, X kuadrat kurang 12X tambah 36 sama dengan 0. Yang pertama kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1. Koefisien di depan X kuadrat tidak ditulis, maka di sini bernilai 1. Kemudian B-nya sama dengan negatif 12. Kemudian C-nya sama dengan 36. Langkah berikutnya kita mencari dua bilangan yang dikalikan sama dengan 1 dikali dengan 36 sama dengan 36, kemudian dijumlahkan sama dengan yang tengah yaitu negatif 12. Dua bilangan tersebut merupakan bilangan yang sama. Dikalikan sama dengan 36, dijumlahkan sama dengan negatif 12 yaitu negatif 6 kali dengan negatif 6 sama dengan positif 36, kemudian negatif 6 ditambah dengan negatif 6. Sehingga kita bisa faktorkan menjadi X dalam kurung, kemudian dikali dengan tutup kurung, X dalam kurung sama dengan 0. Dua bilangan tadi yang kita sudah dapatkan yaitu negatif 6, kemudian yang ini juga sama-sama negatif 6. Kita masukkan ke dalam sini, X kurang 6, kemudian yang ini juga X kurang 6. Kita cari pembuat nolnya, X kurang 6 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan negatif 6 kita pindah ke kanan menjadi positif 6. Atau X kurang 6 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 6 pindah ke kanan sama dengan 6. Akar-akarnya di sini yaitu sama, X1-nya sama dengan 6, kemudian X2-nya sama dengan 6. Akar ini disebut akar kembar. Kita tulis salah satunya saja menjadi 6. Sehingga akar-akar dari persamaan X kuadrat kurang 12X tambah 36 sama dengan 0 yaitu X-nya sama dengan 6. Nomor 3, X kuadrat kurang 8X kurang 9 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1. Karena koefisien di depan X kuadrat tidak ditulis, maka bernilai 1. Kemudian B-nya sama dengan negatif 8. Kemudian C-nya sama dengan negatif 9. Yang berikutnya kita mencari dua bilangan yang dikalikan sama dengan 1 dikali dengan negatif 9 sama dengan negatif 9, kemudian dijumlahkan sama dengan yang tengah yaitu negatif 8. Dua bilangan ini merupakan bilangan yang sama, dikalikan sama dengan min 9, dijumlahkan sama dengan min 8 yaitu min 9 kali 1 sama dengan min 9, kemudian min 9 ditambah dengan 1 sama dengan min 8. Kemudian kita faktorkan, ini X kuadrat ada 2, kita bisa tulis menjadi X dikali dengan X, sehingga kita faktorkan menjadi X1-nya ditulis di sini dikali dengan X2-nya ditulis di sini, kemudian tutup kurung sama dengan 0. Kemudian kita mengisi bilangan tadi yang sudah kita dapatkan, yaitu min 9 dan positif 1. Kita bebas mengisinya di tempat yang mana saja, bisa di depan ataupun sebaliknya, bisa di belakang juga ataupun sebaliknya. Kita isi di sini kurang 9, kemudian di sini tambah 1. Kita cari pembuat nolnya yaitu X kurang 9 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan negatif 9 pindah ke kanan menjadi positif 9. Atau X ditambah dengan 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan positif 1, pindah ke kanan menjadi negatif 1. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X kurang 9 sama dengan 0, yaitu X-nya sama dengan negatif 1,9. Nomor 4, 4X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama dengan 0. Yang pertama kita tentukan nilai A, B, dan C-nya.
Di soal ini A-nya sama dengan 4, kemudian B-nya sama dengan 5, kemudian C-nya sama dengan negatif 6. Di soal sebelumnya nilai A-nya 1, sedangkan di soal yang ini A-nya lebih dari 1, yaitu 4. Nah, ketika A-nya lebih dari 1, nanti pada saat proses pemfaktorannya agak berbeda dengan nilai A sama dengan 1. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita mencari dua bilangan yang dikalikan sama dengan 4 dikali dengan negatif 6, yaitu negatif 24. Kemudian dijumlahkan, nilainya sama dengan yang tengah, yaitu positif 5. Dikalikan sama dengan negatif 24, dijumlahkan sama dengan 5, yaitu 8 dan negatif 3. Di bawahnya 8 ditambah dengan negatif 3. Kemudian persamaan kuadrat ini kita bisa faktorkan menjadi, kita perhatikan koefisien di depan X kuadrat yaitu 4, sehingga kita bisa tulis menjadi 1/4 dikali dengan dalam kurung, kita perhatikan yang ini yaitu 4x, kita tulis di sini 4x tutup kurung dikali dengan dalam kurung, kemudian 4x ditulis kembali di sini tutup kurung sama dengan 0. Kemudian angka yang sama yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 8 dan negatif 3 kita masukkan ke sini, positif 8, kemudian di sini negatif 3. 1/4 dikalikan dengan 4x tambah 8, 1/4 dikalikan dengan 4x, nilainya sama dengan x, kemudian 1/4 dikalikan dengan 8, nilainya sama dengan 2. Kemudian dikali dengan 4x kurang 3, ditulis kembali di sini, sama dengan 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya. Yang pertama, x tambah 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan positif 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2, atau 4x kurang 3 sama dengan 0. 4x sama dengan negatif 3 pindah ke kanan menjadi positif 3, sehingga x-nya sama dengan 3/4. Nomor 5, 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan negatif 3, kemudian C-nya sama dengan negatif 5. Angka berikutnya kita mencari dua bilangan yang dikalikan sama dengan 2 dikali dengan negatif 5 sama dengan negatif 10, kemudian dijumlahkan sama dengan negatif 3. Bilangan tersebut merupakan bilangan yang sama. Dikalikan negatif 10 dijumlahkan negatif 3, yaitu negatif 5 dikali dengan 2, kemudian yang ini juga negatif 5 ditambah dengan 2, sehingga kita faktorkan menjadi, kita perhatikan koefisien dari x kuadrat yaitu 2, sehingga kita bisa tulis menjadi 1/2 dikalikan dengan 2x yang ini, kita tulis kembali di sini 2x, kemudian tutup kurung dikali dengan 2x ditulis kembali di sini, tutup kurung sama dengan 0. Kita mengisi bilangan tadi yang sudah kita dapatkan yaitu negatif 5 dan positif 2. Kita tulis di sini positif 2. Kemudian di sini negatif 5. 1/2 kita kalikan dengan 2x, nilainya sama dengan x. Kemudian 1/2 dikali dengan 2, nilainya sama dengan 1. Kemudian dikalikan dengan 2x kurang 5 sama dengan 0. Langkah berikutnya kita cari pembuat 0. Yang pertama, x ditambah dengan 1 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 1 pindah ke kanan menjadi negatif 1, atau 2x kurang 5 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan negatif 5 pindah ke kanan menjadi positif 5, x sama dengan 5/2, sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 sama dengan 0, yaitu x-nya sama dengan negatif 1,5/2. Nomor 6, 2x kuadrat kurang 7x kurang 4 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A-nya sama dengan
2, kemudian B-nya sama dengan negatif 7, kemudian C-nya sama dengan negatif 4. Langkah berikutnya kita mencari dua bilangan yang dikalikan sama dengan 2 dikali dengan negatif 4, yaitu negatif 8, kemudian dijumlahkan sama dengan negatif 7. Dikalikan negatif 8, dijumlahkan negatif 7, yaitu negatif 8 dikali dengan 1, kemudian negatif 8 ditambah dengan 1. Negatif 8 kali 1 sama dengan negatif 8, kemudian negatif 8 ditambah 1 sama dengan negatif 7. Kemudian kita faktorkan menjadi koefisien di depan x kuadrat yaitu 2, kita bisa tulis menjadi 1/2 dikalikan dengan yang ini 2x, kita tulis di sini 2x tutup kurung dikali dengan 2x ditulis lagi di sini tutup kurung sama dengan 0. Kemudian angka yang tadi negatif 8 dan positif 1 kita masukkan ke sini, negatif 8, kemudian di sini positif 1. 1/2 dikali dengan 2x kurang 8, kita kalikan. 1/2 dikali dengan 2x, nilainya sama dengan x. Kemudian 1/2 dikali negatif 8 sama dengan negatif 4. Kemudian dikali dalam kurung 2x ditambah dengan 1, tutup kurung sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. Yang pertama, x kurang 4 sama dengan 0. Kemudian x-nya sama dengan negatif 4, kita pindah ke kanan menjadi positif 4. Atau 2x ditambah dengan 1 sama dengan 0. 2x sama dengan positif 1 pindah ke kanan menjadi negatif 1. Sehingga x-nya sama dengan negatif 1 bagi 2. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 7x kurang 4 sama dengan 0, yaitu x-nya sama dengan negatif 1/2,4. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.